Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Seperti biasa, Jeng Dini menemani kalian untuk mengulas beberapa informasi maupun berita yang terbit di Koran Harian Rakyat Benteng edisi hari ini Selasa 3 Agustus 2021. Nah, ada apa ya di Benteng hari ini? Seperti biasa, sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk like, share ke semua media sosial yang kalian punya dan aktifkan notifikasinya agar setiap video yang kalian upload kalian orang pertama yang menontonnya. Innalillahi wa innalillahi roji'un. Turut berduka cita atas wafatnya Arif Rahman Paksi, Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Bengkulu Tengah pada Minggu 1 Agustus 2021. Semoga almarhum husnul khotimah dan keluarga diberikan kesabaran yang baik. Amin. Berita utama hari ini mengenai hasil dari seleksi administrasi CPNS maupun PPPK. 1045 pendaftar berpeluang tidak memenuhi syarat. Dari Karangtinggi, tim panitia seleksi calon pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan kejadian kerja Kabupaten Bengkulu Tengah telah tuntas melaksanakan verifikasi berkas pendaftar. Nah, alhasil 1045 pendaftar berpeluang tidak memenuhi syarat dan sisanya 2544 pendaftar berpeluang memenuhi syarat. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM Benteng, Api Leslie PSkom MSI, mengatakan jika peserta TMS dikarenakan berbagai faktor. Nah, diantaranya kekurangan berkas persyaratan, ketidakcocokan data antara berkas dengan unggahan secara online, hingga kualifikasi pendidikan yang tidak cocok. Apiles Lipi menuturkan bagi yang belum puas terhadap hasil seleksi maka dipersilahkan untuk menyampaikan sanggahan melalui portal SSCM. Selanjutnya tim Pansel akan melakukan kajian dan pertimbangan terhadap sanggahan yang masuk. Sementara untuk pelaksanaan seleksi kompetensi dasar atau SKD dengan sistem CAT atau CAT, pihaknya masih menunggu pemberitahuan dari Panselnas termasuk rencana lokasi tes di LPTIK Universitas Bengkulu. Sementara Kabid Pembinaan SMP Edon Siregar SPDMH mengatakan khusus pendaftar PPPK akan dilaksanakan SKD dengan mengambil lokasi salah satu sekolah di Bengkulu Tengah. Selanjutnya ada berita 2.660 warga Benteng terima program bantuan produktif usaha mikro atau BPUM. Rinciannya ada 1.090 warga yang disetujui menerima bantuan pada tahun 2021 dan 1.570 warga yang telah menerima tahun 2020 dan akan menerima kembali pada tahun 2021. Kabid Koperasi Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan UMKM Benteng Fitriana SE mengatakan berbeda dengan tahun lalu jika nominal bantuan tahun ini mencapai 1,2 juta rupiah per penerima. Adapun proses pencairan tergantung dari BRI. Fitriana menegaskan jika pihaknya tak melakukan pungutan apapun baik saat pendaftaran hingga telah dilaksanakannya pencairan dana. Fitriana menjelaskan bagi masyarakat masih diberi kesempatan untuk melakukan pengajuan untuk mendapatkan bantuan. Adapun persyaratan yang harus dilengkapi diantaranya fotokopi kartu keluarga, fotokopi kartu tanda penduduk, surat keterangan usaha yang dikeluarkan Kades, foto usaha dan wajib mengisi surat pernyataan mutlak yang disediakan di Disdak Perinko. Dari halaman utama kita ke halaman liputan 11 RDT 59 vial vaksin Moderna disiapkan untuk tenaga kesehatan. Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah melalui Dinas Kesehatan mendapatkan kuota vaksin Moderna yang akan diberikan kepada tenaga kesehatan sebanyak 59 vial. Penggunanya untuk 866 tenaga kesehatan. Nah, rencananya akan segera dilaksanakan pada minggu kedua bulan ini. Kepala Dinas Kesehatan Benteng NS Gusti Minirti SKPH melalui kasih imunisasi dan surveillance bidang pencegahan dan pengendalian penyakit Nurul Fajri SK mengatakan bahwa vaksin Moderna dikhususkan untuk tenaga kesehatan sebagai langkah dalam mengendalikan pandemi. Tenaga kesehatan yang akan disuntik nantinya ini adalah tenaga kesehatan yang sudah divaksin hingga tahap kedua.
Berita terakhir hari ini masih dari halaman liputan 11 RBT, sempat tertunda, hari ini vaksinasi kembali digelar. Sempat tertunda lantaran stok dosis vaksin yang habis, akhirnya hari ini pelaksanaan vaksinasi bisa kembali dilaksanakan, terutama untuk warga desa Sidodadi, Sidorejo, Kembang Ayun, Talang Boseng, Pagardewa, dan Bintang Selatan. Kepala Puskesmas Sidodadi, Rodiansyah SK, mengatakan pelaksanaan vaksin akan dimulai pukul 8 pagi hingga 11 siang untuk warga desa Sidodadi dan pukul 11 siang hingga 1 siang untuk warga desa Sidorejo. Untuk warga desa Sidorejo, pukul 1 siang hingga 15.30 atau jam setengah 4 sore untuk warga desa Kembang Ayun, Talang Boseng, Pagardewa, dan Bintang Selatan. Itulah tadi beberapa berita maupun informasi yang terbit di Koran Harian Rakyat Benteng edisi 3 Agustus 2021. Untuk kalian yang tidak ingin ketinggalan beritanya, bisa berlangganan koran dengan cara menghubungi karyawan yang bertugas atau datang langsung ke kantor Harian Rakyat Benteng. Tidak hanya itu saja, kalian juga bisa mengakses website kami di rakyatbenteng.com. Aktifkan notifikasinya agar setiap video yang kami upload kalian orang pertama yang menontonnya. Saya Jody dan kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.